Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Zafira Salwalifah. Di sini saya akan memberikan tutorial berwakaf uang dengan jenis wakaf uang abadi atau selamanya, yang caranya sangat mudah, murah, dan juga sederhana. Langsung saja. Jadi, yang pertama-tama yang harus kita lakukan adalah membuka Chrome. Nah, di Chrome ini kita bisa ketikkan pasifamal.id. Nah, akan muncul tampilan seperti ini ya teman-teman. Jadi pasifamal.id ini platform crowdfunding wakaf uang yang disediakan untuk memudahkan orang-orang untuk bisa berwakaf uang gitu. Nih, sebenarnya di sini tuh tertera caranya ada 4 langkah, 4 step saja. Yang pertama tuh kita tinggal pilih project yang ingin diwakafkan. Lalu masukkan nominal yang Anda inginkan. Lalu lakukan pembayarannya dengan metode yang tersedia. Lalu dapatkan sertifikat dan akta ikrar wakafnya. Nah, kita langsung scroll ke bawah. Ada banyak sekali project-projectnya, judul-judulnya, ini contoh-contohnya. Bisa dilihat sendiri. Nah, yang akan aku contohkan itu, kita cari keywordnya itu gini, agunan, tanpa agunan. Kita cari. Kan muncul ini, Project Dana Abadi UMK Modal Usaha Mikro Tanpa Agunan dan Tanpa Riba dari Nadiratul Yayasan Hasanah Jariah Indonesia. Nah, untuk jadi di situ ada filter ya, ada filter buat kita memudahkan untuk mencari mencari proyeknya lewat kata kuncinya yang kita ingat. Lalu lewat lokasinya juga bisa. Nah, ada kategorinya, ada ekonomi, keagamaan, kesehatan, pendidikan, dan juga sosial. Kita lihat ini. Kita lihat proyek ini. Nah, akan muncul deskripsinya. Seperti ini deskripsinya ya. Lalu ada informasi nazirnya, yaitu Yayasan Hasanah Jariah Indonesia. Nazirnya juga lengkap. Profilnya ada, di sini juga ada profil informasi mitra nazir. Nah, di yang kiri ini ada funding progress-nya, teman-teman. Ada wakaf uang abadi yang terkumpulnya, yang kolektif, tabaru, serta yang berjangka. Lalu ada estimasi uang wakaf terkelolanya dan estimasi pengelolaannya yang tersalurkan. Nah, di sini juga ada informasi data wakaf uang. Targetnya itu 1 miliar rupiah. Lanjut, caranya tuh tinggal kita klik wakaf sekarang. Nah, di sini kita tinggal pilih, karena tadi tutorialnya tuh cara berwakaf uang abadi. Ini caranya, tinggal klik yang wakaf uang abadi di sini. Nah, caranya step yang kedua itu, jadi aku di sini masukin data yang waktu itu sudah pernah input data, tapi kita anggapannya tuh dia pertama kali input data gitu ya. Nah, jadi
step untuk yang pertama kali input data tuh em, kita klik pertama kali input data ya. Nah, terus di sini berwakaf untuk diri sendiri karena dia berwakaf untuk dirinya. Nah, kita masukin namanya, lalu nomor KTP-nya, alamatnya. Ini penting ya teman-teman untuk diperhatiin dan harus dimasukin. Lalu kita emailnya juga, nomor WhatsApp. Lalu ini kecamatannya. Ini harus sesuai KTP. Jadi em, eh, selanjutnya tuh ini ini untuk yang tadi kan aku jelasin kalau misalnya ini tuh aku pakai contoh eh salah satu wakif yang pernah berwakaf. Nah, kita asumsiinnya dia pertama kali input data untuk sebagai contoh. Tapi padahal dia sebelumnya pernah gitu. Lanjut, kita ke sebelah sini. Nah, ada masukan jumlah wakaf uang. Jumlah yang akan diwakafkannya. Oh ya, jadi wakaf uang abadi itu adalah wakaf selamanya yang diartikan wakaf yang tidak ada pembatasan waktunya, sehingga tidak ada akhirnya atau masa berlakunya. Dan jadi jangka waktunya itu untuk selamanya gitu. Lalu aturannya itu wakaf uang ini hanya dapat dilakukan dengan mata uang rupiah ya. Kalau misalnya mata uang asing itu harus dikonversikan terlebih dahulu. Lalu wakaf uang abadi ini minimal setorannya adalah 1 juta rupiah dan akan dicetak SWU-nya apabila telah mencapai 1 juta rupiah gitu nominalnya. Nah, sudah ya teman-teman, jadi kita langsung ke sini aja masukkan jumlah wakaf uang. Jumlahnya ini nominalnya 1 juta dan kita ketik di sini kelipatannya untuk satu. Jadi 1 juta rupiah gitu ya. Dan ada biaya administrasinya yaitu sebesar 50.000. Ini digunakan untuk operasional pemeliharaan platform dan juga untuk um, ujra wakaf racing gitu. Di sini ada infak syar wakaf juga, tapi jika tidak mau juga tidak apa-apa, tidak masalah gitu. Nah, tadi yang aku jelasin di sini eh, karena eh, sebenarnya data ini adalah sudah pernah diinput sebelumnya, akan muncul tampilan seperti ini. Email yang Anda masukkan sudah pernah digunakan untuk berwakaf. Ya, karena yang tadi si wakif ini pernah berwakaf sebelumnya data ini gitu. Nah, ini gampang ya teman-teman. Jadi kita tinggal ketikkan sudah pernah input data begitu. Nah, tinggal masukkan email yang tadi dan juga nomor WhatsApp yang tadi. Nah, selesai. Datanya sudah ditemukan. Jadi, sebenarnya ini tuh memudahkan kalau misalnya yang sudah pernah berwakaf, jadi tidak perlu repot-repot untuk isi data lagi, untuk ketik email lagi, karena sudah pernah sebelumnya dan itu tuh sudah tersimpan otomatis begitu. Nah, selanjutnya bisa nggak sih kita berwakaf untuk orang lain, untuk tua, untuk almarhum atau jika ingin membantu orang lain berwakaf? Jawabannya bisa dan boleh. Selama itu wakaf uang
selamanya gitu. Kolektif atau selamanya. Nah, caranya itu tinggal kita eh, hapus centang ini. Centang yang berwakaf untuk diri sendiri ini kita hapus. Nah, di sini akan muncul Anda dapat menambahkan satu wakif yang lain. Nah, tinggal tulis nama wakif. Ini kita contoh misalkannya ini boleh diwakilkan aja kalau misalnya emang nggak tahu gitu ya. Ini contohnya adalah kakek yang sudah almarhum. Nah, tinggal diklik wakaf bagi almarhum. Karena yang jadi contoh adalah kakek yang sudah meninggal, jadi di sini bin. Ya, nah ini kalau misalnya kita lupa boleh di skip aja. Pilih hubungan keluarga. Hubungannya berarti kakek itu keturunan ini harus diperhatikan ya teman-teman. Lanjut, kalau misalnya tadi kalau misalnya caranya jika ingin membantu berwakaf untuk orang lain seperti berikut atau wakaf bagi almarhum almarhumah adalah sebagai berikut. Nah, kita balik lagi nih, kita karena contohnya untuk diri sendiri lagi ya, jadi kita centang lagi. Lalu biaya administrasi udah sudah tadi. Nah, jadi totalnya itu 1.050.000. Di sini saya memberikan kuasa kepada Yewi untuk menandatangani akta ikrar wakaf uang mewakili wakif. Jadi AIW-nya itu dikuasakan kepada Yewi. Begitu. Nah, lalu yang terakhir itu kita pilih metode pembayaran. Nah, di sini metode pembayaran itu ada dua. Ada FinPay. Jadi FinPay ini pembayaran milik Telkom yang dimana kerjasama dengan Telkom gitu. Bisa dibayarkan melalui ATM, M-Banking, dan Internet Banking. Caranya adalah tinggal input dan setelah keluar invoice tinggal dibayar dengan kode 021 sekian sekian sekian. Tapi jika tidak bisa melalui ATM banking atau internet banking bisa lewat Alfamart. Tinggal ke kasir dan bilang ingin pembayaran itu lewat tagihan telepon atau internet IndiHome. Bilangnya seperti itu. Kenapa? Karena kalau pembayaran wakaf memang belum ada gitu, belum tersedia. Jadi bilangnya pembayaran tagihan telepon atau internet IndiHome gitu. Nah, yang disarankan itu pembayaran lewat QRIS karena lebih mudah dan tidak ada biaya adminnya. QRIS ini bisa lewat e-wallet yaitu OVO, Dana, GoPay, ShopeePay, Link aja dan yang lain-lainnya. Tinggal klik lanjutkan pembayaran. Nah, akan muncul invoice nominal pembayaran sekian dan sekian nih ada kode uniknya juga jadi totalnya segini, total transfernya 1.049.925 rupiah. Nah, ada di sini resi transfer wakaf uang, ada invoice-nya, di sini juga ada invoice-nya. Nah, tinggal di scan saja ini barcode-nya ya, QR-nya. Kode QRIS-nya bisa juga diperbesar, tinggal pencet ini. Terus setelah kita transfer atau bayar lewat QRIS ini nanti bisa cek status pembayarannya apakah sudah berhasil atau belum. Seperti itu. Ya mungkin sekian untuk tutorial wakaf uang abadi atau selamanya.
Ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.